Pada malam ini kita melanjutkan kajian kitab Al-Mursyidul Amin yang ditulis oleh Imam Ghazali tentang bab yang keempat, yaitu berkenaan tentang rahasia sembahyang dan hal-hal yang urgen atau yang penting dalam sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifuna fa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid darain. Al-babur rabi'u fi asrari shalah wa muhimmatiha wa fihi fusulun. Faslun fi fadaili salawati was sujudi wal jama'ati wal azani wa ghairiha. Bab yang keempat tentang rahasia yang terkandung dalam salat dan urgensitas salat itu tersendiri. Dan bab yang keempat ini ada 4 pasal. Pasal pertama tentang keutamaan salat dan sujud dan jamaah dan azan. Oleh musannif mengawali dengan azan, karena sebelum salat sudah pasti dalam realitas kita awali dengan azan. Fadilatul azan ini adalah keutamaan azan. Bersabda Nabi SAW, salah satu yaumal qiyamah ala kasibim min miskin adfar. Ada 3 kelompok, 3 golongan pada hari kiamat berada di atas bukit, yang bukit tersebut terbuat daripada miski azfar. Ada satu wangian atau parfum yang bernama misik, parfum misik azfar. Jadi orang kiamat nasabah bukit dari misik adfar yang atas bukitnya nal heboh golongan. La yahummuhum hisabun wala yanaluhum fazaun. Tidak disusahkan akan mereka itu golongan oleh pemeriksaan dan tidak merasakan oleh mereka itu ketakutan. Jadi ada 3 kelompok hari kiamat yang dalam bahasa Aceh sulu-sulu menteng. Mana sulu-sulu menteng? Hana merasakan kesusahan pemeriksaan nurul kiamat dan hana merasakan ketakutan. Biasa-biasa tenang-tenang menteng. Hatta yafurugha mimma bainan nas, sehingga selesailah pemeriksaan yang ada di antara kalangan manusia. Ubina manusia nurul kiamat kali selesai hisab, selesai pemeriksaan, tetapi nal heboh golongan yang merasa tenang-tenang menteng hana mengalami pemeriksaan pada uro kiamat. Teh leboh kelompok yang pertama, rajulun qara'al Quran ibtigha'a wajhillahi ta'ala. Orang yang membaca Al-Quran karena mengharap ridha Allah. Baca Al-Quran kan karena mengharap hadiah yang disediakan oleh panitia MTQ, tetapi karena mengharap ridha Allah. Yang nurul kiamat ketika orang lain sedang dihisab, mereka merasa tenang-tenang saja. Yang kedua, rajulun ubtuliya birrizqi fid dunya falam yashghalhu dzalika an amalil akhirah. Orang yang diuji birrizqi dengan perbudakan fid dunya dalam kehidupan dunia, tetapi tidak melalaikan ia daripada beramal amalan akhirat. Orang yang disibukkan dalam kehidupan dunia dengan perbudakan, artinya dia punya keterikatan yang tidak bebas, punya keterikatan karena status sosial sebagai hamba, tetapi semua itu tidak menghalanginya daripada beramal akhirat. Mungkin para ulama menafsirkan hadis ini, kalau dulu orang ada perbudakan, mungkin sekarang sudah tidak zaman lagi perbudakan, bisa kita masukkan orang yang sibuk bekerja. Sibuk bekerja di perusahaan, dia terikat, tidak bisa sesuka hatinya untuk bolos kerja, punya keterikatan, diawasi di kantor, tapi walaupun demikian tidak menghalangi dia daripada beramal akhirat. Itu sama juga. Ya jamun nak perbudakan, ini hana perbudakan, dia kerja perusahaan, hana bebas pada duit, terikat, tapi walau berat hati terikat, tak sempat-sempatkan wate untuk beramal akhirat. Nya orang akhirat saat gop tengah dihisab, tanya tenang-tenang saja. Yang terakhir, rajulun adzana lis-shalah. Satu golongan yang ketika dalam kehidupan dunia
sering melaksanakan azan untuk mengajak orang melakukan salat. Di leheboh kelompok urut akhirat pada urut lain tengah dihisap, leheboh kelompoknya tenang-tenang menteng. Yang terakhir dasarnya orang yang melakukan azan atau muazzin. Bersabda Nabi SAW, yadur rahman ala ra'sil muazzin hatta yafurugha min azanihi. Yadur rahman, kita terjemah yadur rahman jaro Tuhan. Tapi maksud ino kan jaro Tuhan, pemeliharaan dari Tuhan, pemeliharaan daripada Allah yang bersifat dengan Ar-Rahman di atas kepala orang yang melaksanakan azan sehingga selesai daripada azannya. Tanya yang biasa bertindak sebagai muazzin, nyo pada saat melaksanakan azan tanya sedang berada di bawah riayah atau pemeliharaan daripada Allah Subhanahu wa taala.